Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, minggu depan ini minggu terakhir ya untuk kita belanja saham, karena 3 hari besok ini ya adalah 3 hari terakhir di mana menjelang akhir tahun, lalu bursa saham akan tutup. Jadi pastikan kalian mempunyai saham-saham ini ya, atau kalian boleh taruh di watchlist, karena menurut saya mereka memiliki potensi yang baik untuk memberikan kalian cuan. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih ya kepada semua supporter AG Invest, karena dalam 1 bulan channel ini sudah akhirnya dimonetize ya. Ini berkat semua support dari para investor yang setia menonton AG Invest. Bagi yang baru datang, selamat datang ya, dan semoga kalian juga bisa dapat banyak manfaat dari menonton AG Invest ini ya. Oke, jadi Bursa Efek BRI telah menyesuaikan waktu perdagangan akhir tahun ini ya pada tanggal 28 sampai 30 Desember. Jadi yang awalnya sebelumnya mereka ini cuti atau tanggal merah, tetapi sekarang ada penyesuaian di mana 3 hari di minggu terakhir ini, minggu akhir tahun, mereka akan buka. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang dikasih ke kita untuk melakukan pembelanjaan saham. Nah, kita sudah menikmati long weekend nih. Jadi sekarang saatnya kita kembali fokus ke saham ya. Kita mesti pelajari nih, kira-kira saham-saham apa sih yang bisa memberikan kita cuan. Oke, mari kita mulai. Jadi ini adalah pergerakan IHSG terakhir ya, dari year to date. Ini graf yang saya ambil dari Google. Nah, kalau kita lihat IDX ini atau IHSG ini sudah naik terus ya semenjak COVID, dan beberapa kali memang mengalami koreksi. Ini adalah tanda biru yang saya berikan di mana IHSG ada sedikit terjadi koreksi tetapi lanjut rally ke atas. Nah, justru saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, dip atau penurunan seperti ini adalah kesempatan buat kalian masuk atau entry point ya. Nah, contoh yang warna hijau ini yang saya taruh di kanan di sini, ini menunjukkan bahwa beberapa hari terakhir ini memang IHSG ada terjadi penurunan ya, seperti yang lainnya yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi ini memberikan kalian sebuah kesempatan untuk melakukan pembelian saham. Oke? Teman-teman, saya ingin mengupdate dulu ya berita terbaru. Ini saya ambil dari detik.com. Jadi kalau kalian tahu ya, Corona ini ada jenis baru. Jadi ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan dunia ya, bukan cuma Indonesia. COVID-19 jenis baru ini yang bernama B117 atau mengkodenya B117 ya. Mereka ini mempunyai penyebaran lebih cepat dibanding COVID yang sekarang lagi beredar ya. Bayangin kalau sekarang COVID yang sudah cukup menggenaskan, cara penyebaran yang cukup mengerikan, tetapi yang COVID mutasi baru ini mereka lebih cepat lagi nih dia punya penyebaran. Nah, Inggris kembali lockdown. Dan kasus di London sudah banyak dan sudah tersebar ke Denmark, Australia, Belanda, dan baru-baru ini mereka COVID mutasi baru ini sudah masuk ke Singapura ya. Dan beberapa negara sudah mulai melakukan travel ban dari orang UK. Nah, kira-kira apa ya dampak coronavirus yang jenis baru ini? Negara akan kembali perketat polisi-polisi mereka ya, seperti travel ban ataupun lockdown, dan akan menghambat perekonomian dunia. Jadi dengan adanya lockdown kembali ataupun travel ban ini bisa membuat dampak ya ke sektor travel, tourism, ataupun perhotelan maupun retail. Nah, lalu sekarang bagaimana ya kan? Pertanyaan para investor, kita perlu waspada sih terhadap situasi ini, tetapi tidak perlu panik ya. Kita boleh waspada tetapi tidak perlu panik. COVID mutasi baru ini pasti akan berdampak ke saham ya, cepat atau tidak, karena sentimen kita yang dulunya sempat berasumsi kalau tahun depan ini vaksin kalau keluar kan akan kembali normal. Tetapi dengan varian baru ini muncul ketidakpastian, karena tahun depan kita tidak tahu nih apakah vaksin ini dapat ampuh melawan mutasi yang sekarang terjadi, atau nanti tahun depan atau 3 bulan lagi mutasi yang lebih ganas atau lebih mematikan muncul. Kita masih tidak tahu. Nah, karena terjadi mutasi seperti ini, ketidakpastian pun akan terjadi. Ini secara tidak langsung bisa memberikan dampak terhadap dunia saham. Tetapi apakah saham akan crash kembali? Nah, itu tidak segampang itu ya. Nah, untuk sebuah saham crash seperti Maret kemarin ya, itu sebenarnya sangat sulit terjadi karena pertama kali kita tahu COVID ya. Sekarang walaupun ada mutasi baru, tidak semematikan itu ya, walaupun memang menggenaskan penyebarannya. Tetapi orang yang kena COVID itu tidak langsung mati. Dan nggak semua orang yang kena COVID itu mati atau meninggal ya. Jadi sekarang kita tidak perlu panik, tetap hanya berwaspada. Sekarang saham apa yang harus dibeli? Saya ada mencantumkan nih 4 saham perbankan ya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BCA. Kenapa saya cantumkan keempat perusahaan ini? Karena 4 bank yang saya cantumkan ini adalah penopang IHSG kita yang mereka ini market cap-nya sangat besar dan mereka ini menentukan nasib IHSG kita lebih dari 50%. Nah, sekarang kita lihat beberapa hari terakhir ini, kalau kalian memang sudah terus update dengan dunia saham, ada terjadi koreksi ya. Kita lihat beberapa hari atau 3 hari terakhir ini, saham bank terjadi koreksi cukup mendalam ya, khususnya Bank Mandiri ini sangat besar dan harga mereka ini mendekati harga di support
Seperti yang kalian lihat di grafik ini, contoh di Bank Mandiri kan sekarang 6.350. Nah, support mereka di 30 November ini sekitar di 6.325. Jadi mereka ini berada di posisi support. Begitu juga dengan Bank BRI ya. Kita lihat di harga 4.100, mereka di November akhir memang ada mendekati harga seperti itu dan sekarang terjadi koreksi mendekati harga support mereka. Nah, kalau dengan BNI mereka ini walaupun tidak mendekati support di akhir November, tetapi mereka sudah mulai sideways ya di sekarang setelah terjadi penurunan. Jadi diskon seperti ini kalian boleh gunakan sebagai entry point. Kalau BCA, penurunannya ini mungkin tidak sebesar kenaikan mereka ya. Nah, tetapi BCA ini seperti saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya secara bandarmologi, asing maupun lokal malah borong BCA walaupun terjadi koreksi ya. Ini membuktikan bahwa sentimen mereka terhadap BCA masih sangat bagus. Dan BCA juga masih belum menutup gap di tahun lalu ya, di mana ada 34.200 ini. Jadi BCA ini kita lihat trennya memang selalu ke atas. Jadi menurut saya ini adalah juga sebuah potensi buat kalian cuan di dunia perbankan. Nah, kenapa saya merekomendasi atau menganjurkan kalian untuk melirik keempat perbankan ini? Karena fundamental mereka sangat bagus, teman-teman. Saya sudah pernah membahasnya di video saya sebelumnya. Dan tren mereka rata-rata ke atas ya. Dari tahun 2008 crash 10 tahun atau 12 tahun lalu sampai sekarang tuh terus naik. Sehingga untuk membeli saham ini, apalagi dikasih diskon, ini pilihan yang baik. Oke, sekarang batubara ya. Saya mencantumkan 4 perusahaan batubara, ITMG, PTBA, ADRO, dan MBAP. Nah, ini mungkin kalian juga sudah familiar karena saya sering mengucapkan beberapa saham ini di video saya sebelumnya. Nah, kenapa kita harus beli saham batubara ya? Padahal harganya kan beberapa bulan terakhir terus meningkat. Nah, ini alasannya. Saya coba jelasin dulu ya. Oke, jadi kenapa kita harus beli batubara? Padahal kan harganya sudah cukup naik, ya kan? Nah, ini adalah grafik indeks coal price ya. Australian Thermal Coal Monthly Price. Nah, ini kalau kalian lihat data ini diambil dari November 2015 sampai November 2020. Ini adalah harga batu bara, indeksnya mereka. Sekarang kita lihat trennya apa? Naik kan? Seperti yang Anda lihat di gambar sini. Harga batu bara mempunyai tren yang terus meningkat, ya kan, harga mereka semakin lama semakin mahal. Dan kalau kita dibandingin dengan tahun sebelum-sebelumnya, khususnya tahun 2018, potensi mereka untuk terus naik ini masih sangat besar. Jadi ini membuat investasi di saham batu bara ini sangat menarik, karena harga batu bara mempunyai tren lagi meningkat ya, semakin mahal. Dan kira-kira apakah akan terus bisa meningkat? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi selain harga saham yang baru terjadi diskon, kedua harga batu bara yang terus meningkat, apalagi sih yang membuat kita harus melirik ke saham batubara. Nah, kita lihat ya, ini berita saya ambil dari Market Business, di mana berdasarkan asumsi pemulihan ekonomi global pada tahun 2021, mereka memprediksikan bahwa akan ada terjadi peningkatan sebesar 2,6% ya, peningkatan permintaan batubara, yang dimana dipimpin oleh China, India, dan Asia Tenggara, ya kan? Jadi tahun depan ini diprediksikan nih teman-teman, kalau ada kenaikan permintaan batubara sebesar 2,6%. Selain itu, India serta beberapa negara lain di Asia Selatan diperkirakan meningkatkan penggunaan batubara hingga tahun 2025. Bayangin saja, jadi di tahun 2021 ini tahun depan sampai tahun 2025 mereka ini sepertinya sudah memprediksi atau melihat bahwa kebutuhan batubara semakin meningkat ya. Oke teman-teman, lalu berikutnya, kalian tahu ya sebenarnya Amerika dan Eropa kan itu sudah pernah berencana untuk meninggalkan batubara karena mereka punya emission ya sangat kotor ya, membuat polusi yang cukup parah, dan mereka ingin mulai beralih ke green energy atau clean energy. Nah, sepertinya pada tahun 2021 permintaan batu bara oleh Eropa dan Amerika ini malah diperkirakan bertumbuh. Nah, bayangin ya, dari yang mereka ingin meninggalkan batu bara, nah pada tahun 2021 ini malah menunjukkan bahwa Eropa dan Amerika ini akan diperkirakan bertumbuh ya permintaan konsumsi batu baranya. Nah, jadi menurut saya di tahun 2021 ini saham batu bara ini sangat bagus untuk dilirik atau kalian melakukan investasi di saham-saham ini, oke? Nah, jadi saya sarankan dengan ilmu yang pernah saya bagikan kepada teman-teman di video kemarin yang baru saya upload, cara melakukan analisa saham, kalian boleh terapkan ilmu itu untuk melakukan analisa saham di bidang batubara, oke? Oke, berikutnya adalah di sektor nikel. Nah, ini saya udah sering sekali membahas sektor nikel, tetapi saya ingin merefresh kembali poin-poin ini bagi kalian yang mungkin sudah nggak ikutin sektor nikel ya, atau bagi kalian yang baru nonton video ini. Jadi ada 3 poin terpenting kenapa saham atau sektor nikel ini sangat bagus untuk dikoleksi. Nomor 1, Indonesia ini mempunyai cadangan nikel nomor 1 di dunia ya. Jadi kita dari seluruh dunia ini mempunyai cadangan nikel. Indonesia ini punya nomor 1. Jadi Indonesia ini banyak banget ya, dia punya cadangan nikel. Oke, kedua, tim Elon Musk, yaitu dari Tesla. Kalau kalian belum tahu Tesla, kalian bisa nonton saya
punya video sebelumnya ya, saya menjelaskan siapa itu Tesla dan macam-macam. Nah, akan datang di Januari ini di 2021 ke Indonesia untuk membahas pembuatan pabrik baterai atau membuat perjanjian dengan Indonesia. Nah, ini justru adalah menjadi sebuah sentimen yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, apabila perjanjian mereka berjalan dengan baik, maka saham nikel pasti akan terbang. Nah, ketika ada permintaan dari China dan US terhadap nikel ini semakin meningkat ya, karena kita lihat kedua China dan Amerika ini sama-sama berlomba-lomba untuk membuat mobil listrik, sehingga mereka mempunyai permintaan terhadap baterai listrik. Dan baterai listrik kita tahu menggunakan nikel ya, bahan utamanya. Jadi, sekarang nikel ini memang sangat bagus, dia punya prospek ke depan. Nah, berikutnya saya ingin memberikan teman-teman informasi terbaru ya, yang paling update, yaitu saya ambil dari CNBC Indonesia. Jadi kita langsung bisa saja lihat. Oke, ini adalah berita CNBC yang berjudul sah, LG sudah taken MOU ya, pabrik baterai RI, di mana sebesarnya 130 triliun sudah semakin jelas. Jadi ini berita maksudnya apa ya? LG ini, LG Energy Solution, dia ini sudah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia untuk membahas atau melakukan investasi perusahaan baterai kendaraan listrik ya. Ini adalah berita yang sangat luar biasa. Kenapa? Ini artinya bukan cuma Amerika yang memiliki atau interest terhadap mobil listrik, tetapi bahkan Korea juga melihat Indonesia ini sebagai satu kandidat yang bagus untuk diinvestasikan mengenai dunia baterai, atau yang dimana baterai ini digunakan menghidupkan mobil listrik. Kalau Amerika saja sudah ingin menginvestasikan atau bahkan membuat pabrik di Indonesia, dan berikutnya bahwa LG bahkan sudah melakukan tanda tangan MOU dengan Indonesia, ini artinya Indonesia sudah dilirik para investor ya di seluruh dunia. Mungkin kedepannya akan semakin banyak investor yang datang untuk melakukan investasi di Indonesia. Dan dengan cadangan nikel kita yang begitu besar, potensi kita untuk mendapatkan keuntungan atau saham-saham perusahaan nikel ini masih sangat besar ya teman-teman. Jadi kalau kalian sangat disayangkan tidak mempunyai saham nikel. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira nikel ini saham apa sih yang bagus untuk diinvestasikan? Nah, pilihan AG Invest, kedua perusahaan yang terbaik ya fundamentalnya adalah ANTM, Aneka Tambang, dan Incovel Indonesia. Ya, kedua saham perusahaan ini mempunyai fundamental yang cukup baik sehingga mereka ini sangat layak untuk dikoleksi. Nah, saya juga ada mencantumkan 3 kode saham ya. Di sini TINS, DKFT, dan HRUM. Nah, ketiga ini adalah second linernya nikel ya. Artinya mereka ini tidak sebagus Antam atau Inco fundamentalnya, tetapi mereka juga mungkin memberikan sebuah potensi cuan untuk pada teman-teman. Kembali lagi, kalau kalian kepingin untuk melakukan analisa tambahan, kalian bisa gunakan ilmu yang telah saya bagikan ke teman-teman ya, atau teknik-teknik yang saya sudah ajarkan ke 3 saham ini, supaya kalian bisa mengambil tindakan apakah harus berinvestasi di TINS atau DKFT ataupun Harum. Oke, kalau saya pribadi saya sudah mempunyai posisi di Antam dan Inco. Baik, selanjutnya adalah bagaimana dengan sektor pelayaran. Ya, saya pernah menyebutkan sektor pelayaran. Nah, di video hari ini saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak karena saya takut video ini akan kepanjangan. Nah, tetapi saya mencantumkan 4 kode saham pelayaran. Ini di mana ini sudah mulai menjadi watchlist saya. Lalu kenapa sektor pelayaran? Kalau kita lihat ya, ini saya ambil grafik ini di Google. Kode Sambul, SMDR, TMAS, dan SOCI. Keempat sektor pelayaran ini atau keempat perusahaan dalam bidang sektor pelayaran, kita lihat ada terjadi uptrend ya. Nah, khususnya SOCI ini mereka sudah sideways cukup lama dan tiba-tiba beberapa hari terakhir ini naiknya luar biasa sekali ya. Nah, kalau kita lihat keempat perusahaan ini terjadi uptrend ya. Nah, apa yang menyebabkan sektor pelayaran ini memiliki uptrend ini? Pasti ada sesuatu yang mendongkrak harga mereka ke atas kan? Nah, kalau menurut riset saya yang secara sekilas saya akan bagikan ke teman-teman, saya lihat, nah justru perusahaan pelayaran mereka ini sudah merencanakan ekspansi di tahun depan di 2021. Nah, beberapa perusahaan ini sudah mendeklar untuk melakukan pembelian atau penambahan kapal, sehingga dengan tambahnya armada mereka punya potensi untuk mendapatkan omset juga semakin meningkat ya. Saya akan terus update dengan teman-teman ya ke depannya. Jika sentimen pelayaran ini terus membaik ya teman-teman, saya ke depannya akan melakukan full review mengenai sektor pelayaran. Nah, sayangnya sektor pelayaran ini tidak seliquid saham-saham lain ya, seperti yang kalian lihat. Mereka ini mempunyai harga yang cukup rendah dan mereka ini tidak terlalu liquid. Jadi sehingga ini membuat mungkin para investor tidak terlalu tertarik dalam melakukan investasi ini karena emang agak sulit ya untuk melakukan pembelian atau penjualan karena saham yang tidak liquid ini biasanya tidak ramai volumenya. Oke, sekarang kita sampai di summary. Pertama adalah varian COVID yang baru dapat membuat ketidakpastian pemulihan ekonomi secara global. Ini maksudnya apa? Jadi COVID ya yang tadi saya jelaskan ada memiliki mutasi baru sehingga ini membuat keresahan ya pada dunia. Nah, karena kita tidak tahu apakah
mutasi akan berhenti di sini. Siapa tahu nanti 2-3 bulan lagi akan ada mutasi yang lebih mengganaskan. Nah, ini membuat kita menjadi sebuah kekhawatiran ya. Nah, dengan adanya mutasi seperti ini, banyak negara-negara yang kembali melakukan travel ban ataupun lockdown ya. Sehingga ini secara tidak langsung akan membuat dampak kurang baik terhadap ekonomi secara global. Oke, lalu berikutnya saham perbankan memberikan potensi cuan dengan tingkat resiko yang cukup rendah. Nah, ini maksudnya adalah tadi saya cantumkan keempat kode perusahaan bank yang menurut saya fundamentalnya itu cemerlang ya, sangat bagus dan mereka terjadi koreksi yang cukup dalam beberapa hari terakhir ini. Ini artinya kalian diberi kesempatan untuk melakukan investasi. Bagi kalian yang belum mempunyai posisi di keempat bank ini sangat disayangkan kalau tidak menggunakan momen ini untuk melakukan investasi karena dalam jangka panjang kalian cukup aman ya untuk mendapatkan cuan dari saham perbankan. Lalu poin berikutnya nomor 3, saham batubara cukup menarik untuk dikoleksi ya. Saya sudah menjelaskan tadi dengan sangat detail. Kalau batubara itu kita ada terjadi kenaikan terus ya, tren harga batubara dan sentimen batubara akan semakin meningkat. Permintaan batubara juga meningkat dari berbagai negara sehingga di tahun 2021 ini mungkin adalah kesempatan terbaik untuk kita mendapatkan cuan di batubara karena setelah 2025 mungkin kedepannya batubara ini akan ditinggalkan semuanya dan kita semua akan beralih ke clean energy. Oke, lalu selanjutnya adalah saham nikel juga semakin menarik untuk dikoleksi ya. Tadi saya sudah jelaskan keempat poin kenapa saham nikel sangat layak untuk dikoleksi. Jadi Januari tahun depan ini sangat menentukan ya harga saham nikel ini kemana jika memang pertemuan timnya Elon Musk dengan pemerintahan Indonesia berjalan baik dan mereka sudah akan pasti ya atau ada keputusan yang jelas dalam melakukan investasi pabrik baterai di Indonesia, itu saham nikel pasti terbang. Oke. Nah, nomor 5, saham pelayaran terlihat ada tren naik. Ini adalah menjadi sebuah PR bagi kita semua ya, di mana kita bisa melakukan research tambahan dengan beberapa teknik yang sudah saya bagikan. Kita bisa bersama-sama memantau nih sektor pelayaran. Nah, apakah tahun depan sektor pelayaran ini akan bisa memberikan kita cuan yang besar? Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah dan subscribe channel AG Invest supaya kalian terus dapat update terbaru mengenai dunia saham. Dan bisa kalian tolong bagikan ke teman-teman kalian yang menurut kalian bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Oke, let's begin our journey to become a great investor. Happy investing!